Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Mas siapa? Saya Julfa. Dari jurusan Saya kuliah dengan jurusan bahasa dan sastra. berarti bahasa daerah ya? Ya, Bisa dikatakan seperti itu. beberapa universitas memang pada dasarnya tidak mempunyai jurusan yang notabene itu bahasa daerah. Dia itu masuk ke jurusan bahasa daerah, tidak mempunyai jurusan sendiri. Oke. Namun di universitas ini itu berbeda karena memunculkan atau membuat jurusan yang baru, jurusan bahasa dan sastra Jawa yang saya tempati sekarang ini. Oke. Dulu ketika menjadi mahasiswa baru, Mas Zulfa membayar UKT berapa kira-kira untuk sekelas bahasa daerah? Biasanya sih nyun sewu, Iya. beberapa dari total fakultas, dari total jurusan yang ada di universitas ini, jurusan bahasa daerah itu paling minim pembayarannya. Paling murah berarti. Paling murah, bisa dikatakan seperti itu. Karena secara pengalaman yang saya tanya-tanya itu memang banyak sih yang tidak lebih dari 5 juta seperti itu. Terus juga kita totalnya itu kita harus memikirkan lewat mana mahasiswa tersebut masuk, karena jalur SNM, jalur SBM, jalur SM, seleksi mandiri itu berbeda total yang harus dikeluarkan pada saat dia masuk pertama kali seperti itu. Berarti beda semua ya? Iya, membedakan seperti itu. Barangkali kan ada yang menggambarkan kekurangannya itu kan malah lebih kurang lagi seperti itu. Oke. Nah, biasanya bahasa daerah atau bahasa Jawa itu mempelajari tentang apa aja, Mas? Dalam bahasa daerah yang saya kan ini alhamdulillah sudah hampir KKN semester 7 seperti itu kan. Nah, yang saya telah lampaui sampai sekarang ini dari semester 1 hingga semester 6 yang sudah saya laksanakan itu dari kata dasarnya ketika kita masuk dalam jurusan bahasa dan sastra Jawa, yang pertama emang yang dipelajari itu ya bahasa, yang kedua ya sastra. Oke. Ada maksudnya ada lebih mengerucut gak biar kita paham tentang bahasa dan sastra Jawa sebagai orang awam, seperti itu ya. Nah, gambarnya dalam bahasa itu kita pecah-pecah lagi. Dalam segi bahasa kan ketika dicondongkan ke bahasa Jawa, ada beberapa bahasa yang kita telah seperti itu. Ada bahasa Sanskerta, ada bahasa Jawa kuna, emang Kuno ada ya? bahasa Jawa modern seperti itu. Nah, dalam konteks bahasa Jawa ini pun dipecah lagi. Ada ilmu-ilmu yang memang mengkaji tentang bahasa, tentang kepragmatikan, tentang kedaerahan seperti sosiolinguistik, kelinguistikan tentang daerah seperti itu, tentang etnolinguistik, tentang etnik linguistik dari Wah, ya, intinya seperti itulah. Ya, udah enggak sanggup besok aja kalau misal kesastraan kan banyak ada beberapa yang dikaji seperti itu, keguritan itu kan. Wah, juga. Ya. Terus masuk ke senian juga sih, tentang tembang, tentang karawitan, banyak sekali yang kita pelajari dalam bahasa daerah Jawa seperti ini. Apa sih Mas gunanya atau luaran dari mahasiswa bahasa Jawa kayak gitu? Apa cuma guru bahasa Jawa, dan guru bahasa Jawa sendiri kan hitungannya itu cuma beberapa sekolah yang mengajarkan bahasa Jawa. Untuk teman-teman yang ingin jurusan bahasa daerah, tepatnya ingin masuk ke jurusan bahasa dan sastra Jawa, jangan khawatir keluaran ketika kamu sudah kuliah. Bisa, bukan pandanganmu bukan hanya sekedar menjadi guru bahasa Jawa. Ketika kamu memang passionmu itu bisa karawitan, bisa panotocoro, bisa tembang, bisa keguritan. Contohnya ya lah, katakanlah kamu memang menekuni basic keguritan atau puisi Jawa, ya kan, dalam bahasa Jawa itu kamu bisa jadi sastrawan. Kemudian ketika kamu menekuni bagian kekarawitan, kamu bisa jadi niaga atau penabuh gamelan. Ketika kamu menekuni dari bidang panotocoro atau istilahnya dalam bahasa Indonesia itu panotocoro apa ya? Ya, istilahnya seperti itu. Ya, pembawa acara. Oke. Itu bisa.
maka teman-teman jangan menyudutkan pikiran kamu untuk sempit gitu. Banyak yang dapat kita ambil nanti. Tapi bukannya budaya-budaya seperti itu udah menipis ya Mas? Maksudnya di desa saya tuh, di kampung halaman saya aja jarang loh, maksudnya jarang sekali panoto coro atau geguritan atau penabuh gamelan sekarang kayak gitu. Bahkan wayang sendiri udah tergeser oleh budaya dangdut. Nah, itulah poin yang langka yang sekarang ini itu kita buru gitu loh. Banyak barang klasik itu dikatakan langka. Ketika kamu langka, maka kamu dikarantina gitu loh. Oke. Ketika barang itu semakin langka, maka semakin mahal harganya. Nah, ketika kamu jadi satu-satunya di desa itu, maka ayo kita laksanakan barang-barang dan kamu angkut potensi kamu supaya kamu menjadi barang langka itu dan mahal harganya. Seperti itu. Nah, untuk apakah yang belajar di bahasa Jawa harus orang Jawa? Maksudnya misal dari orang Kalimantan kesasar atau salah ngeklik. Nah, biasanya kan beberapa orang alasannya di jurusan itu kenapa salah ngeklik atau apa. Nah, bisa nggak orang luar atau contoh orang yang berbahasa Melayu, berbahasa Sunda itu jadi mahasiswa bahasa Jawa? Bisa sekali, karena contohnya ini memang realita yang saya alami gitu kan. Banyak teman-teman saya itu yang dari Sunda itu mengambil jurusan bahasa Jawa gitu. Itu konteksnya kemarin pas waktu cerita-cerita sharing, bukan hanya satu teman atau dua teman, banyak lebih dari 5 bahkan. Itu orang tuanya itu persilangan pertama dari Jawa, itu dari Jawa Sunda berarti. Entah dari bapak ibunya, yang Sunda itu bapak ibunya entah siapa. Jadi orang tuanya itu ingin anaknya ini bisa berbahasa Jawa, maka mau tidak mau dia pun harus dimasukkan bahasa Jawa. Banyak kita pelajari nanti banyak di sana. Nah, misal komunitas Mas, komunitas atau organisasi di jurusan bahasa Jawa itu biasanya apa? Kalau mungkin di universitasnya Mas Zulfa di Semarang itu seperti apa? Untuk komunitas atau organisasi, dalam organisasi kan jurusan itu banyak sih, cuman untuk yang resmi maksudnya itu memang dipegang langsung oleh jurusan itu ada satu namanya himpunan mahasiswa. Dari berbagai jurusan, tak lebih dari jurusan bahasa Jawa itu pun punya namanya HIMA BSJ, itu pun panjangannya Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jawa. Maka teman-teman bisa masuk ikut serta untuk ikut dalam organisasi seperti itu. Nah, di samping itu ada komunitas juga. Dan komunitas yang di belakangnya dibagi oleh teman-teman himpunan tadi itu ada beberapa. Saya sebutkan ya yang di universitas saya itu ada komunitas Kopaja, komunitas penyanyi Jawa. Nah, di sini kita bisa berlatih tentang alat musik Jawa, tentang kita belajar kekuritan dan sebagainya. Yang kedua, ada Krido Madu. Krido Madu itu artinya itu bermain madu. Nah, ini kita berlatih tentang kepanatacaraan, kepewaraan dalam bahasa Jawa seperti itu. Kita nantinya dalam konteks komunitas kita sharing belajar seperti itu. Yang ketiga ada bedah serat. Nah, bedah serat ini adalah komunitas bagi teman-teman yang suka dan kepo tentang cerita-cerita zaman dahulu dikitabkan dalam kitab zaman dulu Jawa kuno. Itu kita bedah bareng-bareng dalam babat Jawa seperti itu. Kita bedah bareng-bareng. Oke. Nah, langsung saja lah pesan Mas Zulfa untuk mahasiswa baru ini atau mungkin yang memilih jadi jurusan bahasa Jawa apa Mas? Pesan saya sih, ketika kamu memang, saran saya dan pesan saya untuk teman-teman, meskipun ini masuk dalam bahasa Jawa atau tidak, lebih baik ketika kamu sudah nyemplung dalam bahasa Indonesianya itu nyebur sekalian basahin. Ketika kamu sudah melaksanakan, entah kamu anggap itu keliru di dalam bahasa Jawa, laksanakan secara hati nurani dan kamu yakin bahwa dalam jurusan itu kamu bisa berkembang biak seperti itu. Bukan berkembang biak, berkembang. Seperti itu, Mas Zulfa bisa
nembang nggak sedikit? Kalau nembang saya itu suaranya biru seperti rel yang berbelok-belok gitu. Nggak apa-apa, ini buat penutupan seperti itu Mas, biar membuktikan kalau ya mungkin satu kata dua kata lah. Ya. Oke. Oh ini yang mungkin dari salah satu tembang itu kan Magaleng Iya. masih saya. Itu ada tembang sinom. Ngilmu iku kalakone ganti laku. Nah, tak usah panjang-panjang, nanti teman-teman bisa gabung dengan teman-teman komunitas dan melaksanakan belajar supaya lebih giat. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.